Selamat datang di podcast terbaru kami, Storytelling. Ceritamu, inspirasi kami. Episode pertama bersama saya, Kurata Ayuni. Menjadi pengusaha muda tidaklah mudah. Kebanyakan anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang karena berpikir bahwa masa muda tidak akan terulang. Berbeda dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini, mereka adalah dua perempuan muda yang sedang sibuk-sibuknya menjalankan usahanya masing-masing. Ya, di era digital sekarang, peluang perempuan untuk menjalankan kegiatan yang mereka sukai semakin terbuka, termasuk menjadi pengusaha. Jagoan digital, siapakah storyteller kita pada episode hari ini? Simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dina Munawwaroh Sarjana Sains, owner dari Pawon Mbak Dina. Mimpi dari kecil saya ingin menjadi seorang bidan, yang mana saya terlahir dari proses operasi sesar. Saya ingin melihat secara langsung proses melahirkan. Pengalaman kerja, saya pernah menjadi guru honorer di salah satu SMK swasta Nusantara Tondano, tenaga pelatihan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022, dan Certified Wirausaha Bank Indonesia, kantor wilayah Bank Indonesia Sulut 2023. Latar belakang usaha saya yaitu dari orang tua yang mempunyai usaha dari sejak 1981 silam, yang mana saya lanjutkan di tahun 2018, tepatnya 3 Oktober dengan brand Pawon Mbak Dina. Pawon Mbak Dina, pawon yang artinya dapur dalam bahasa Jawa, dengan nama sematan saya sendiri, Dina, dengan produk empon-empon jamu dan masakan khas Jawa Tengah. Awalnya saya berusaha melanjutkan usaha dari orang tua, ibu, yang mana ibu saya pengusaha jamu, namun masih dengan cara konvensional, yaitu dengan jamu gendong. Dengan latar belakang pendidikan biologi, saya seorang ilmuwan, saya memberanikan diri menjadi acaraki, melanjutkan usaha orang tua dengan brand dan kemasan yang lebih higienis lagi. Awalnya di tahun 2018 saya masih berada di semester 5 di bangku perguruan tinggi negeri, ingin melanjutkan dan menambah biaya untuk menyelesaikan studi. Dengan usaha ini saya bertekad untuk menyelesaikan dan membantu perekonomian keluarga, sehingga saya alhamdulillah bisa lulus dengan titel SSI. Empon-empon jamu dengan kemasan yang higienis dan lebih kekinian, siap untuk diminum. Pawon Mbak Dina, ingatan adalah warisan. Halo, perkenalkan, nama saya Felicia Priscilla Elim, nama panggilan saya Felicia. Nama usaha saya Ayam Hero, dan jenis usaha adalah di bidang kuliner, food and beverage. Mimpi saya dari kecil yaitu dokter. Seperti mimpi pada anak-anak pada umumnya, karena lihat mungkin kalau jadi sosok pribadi dokter itu pribadi yang superhero buat banyak orang, bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Jadi saya ingin jadi dokter, dan pengalaman kerja saya adalah di bidang keuangan di suatu perusahaan tambang. Alasan kenapa saya membuka Ayam Hero, pertama karena saya orangnya suka kuliner, 2 karena pada saat saya lulus baru selesai masa pemulihan pasca COVID, jadi sulit untuk menemukan pekerjaan, dan juga saya memang memiliki passion di dalam bidang wirausaha. Latar belakang di balik nama Ayam Hero karena target market yang saya tuju adalah anak-anak, dan juga memiliki tagline penyelamat di saat lapar, dengan doa ketika customer melihat merek Ayam Hero, mereka mengingatnya sebagai penyelamat di saat lapar. Sampai saat ini kami memiliki beberapa varian rasa, ada rasa saus lada hitam untuk penyuka pedas, dan juga sambal geprek yang menjadi bestseller di restoran kami, dan juga saus Bangkok yang memiliki cita rasa manis dan juga gurih, saus pedas manis, dan juga saus Korea. Kami juga menyediakan beberapa paket untuk event ulang tahun, pertemuan, dan lain-lain.
Ayam Hero, penyelamat di saat lapar. Follow IG kami, Ayam Hero Manado. Bye-bye. Kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, dua perempuan muda yang cantik-cantik. Selamat datang di segmen storytelling untuk Dina dan Felicia. Terima kasih ya sudah datang di podcast. Ini bukan pertama kali kan datang ke kantor kami ya? Tidak. Sudah beberapa kali. Jadi jagoan digital, Dina dan Felicia ini merupakan alumni pelatihan Digital Entrepreneur Academy ya, DEA. Dan sepertinya bukan satu kali ikut pelatihan nih. Nah, kalau Dina udah berapa kali ikut pelatihan DEA? Kalau dia sejak dari tahun 2020 awalnya itu pas zaman COVID, pertama kali itu dibikin di Hotel Mercure dari kantor Manado. Mulai dari 2020 sampai sekarang berarti itu udah berapa kali ya? 4 atau tiga kali ya, dengan tema yang berbeda-beda. tema yang berbeda-beda. Terakhir di manajemen operasional bisnis. Oke. Kalau Felicia udah berapa kali ya ikut pelatihan DEA? Kalau saya udah 2 kali. Di tahun yang sama? Ya, sampai kapan? 2024 ini ya. Ya, saya ingat Felicia kebetulan waktu itu kita sama-sama di kelas ya, di pemasaran digital dasar dan di Madya 1. Dina dan Felicia, sebagai informasi, ini adalah segmen perdana dari storytelling. Jadi kami di sini ingin memberikan ruang kepada siapapun itu, terutama peserta pelatihan, karena Dina dan Felicia ini adalah peserta pelatihan DEA yang kami lihat masih muda ya, terus semangat dan energinya untuk belajar itu luar biasa. Jadi kami undang di podcast ini untuk bisa memberikan inspirasi. Nah, kebetulan di sini sudah ada nih anak-anak muda lain yang kayaknya sudah siap untuk mendengarkan cerita ya, menyerap ilmu bisnis ya dari narasumber ya, dari Politeknik, mahasiswa Politeknik dan Unsrat, Universitas Samratulangi. Oke, sebentar bertanya ya adik-adik ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih buat kalian berdua ya. Untuk usahanya itu sudah mulai dari kapan? Mungkin dari Dina dulu. Jadi perkenalkan, nama usaha saya yaitu Pawon Mbak Dina. Pawon Mbak Dina. Iya, Pawon Mbak Dina. Berdiri dari sejak tanggal 3 Oktober 2018. Ceritanya itu rintisan usaha dari orang tua, dari mama. Jadi diturunkan ke Dina. Namun karena ganti nama, dipakailah dari tahun 2018 3 Oktober yang itu. Oh, berarti ini usahanya 2018. Awalnya yang merintis adalah mama. Iya. Yang melanjutkan adalah Dina. Betul. Oke. Usahanya apa? Mungkin jagoan digital mau tahu jenis usahanya. Kalau usaha saya bergerak di jamu, empon-empon jamu, dan makanan khas Jawa Tengah. Ada banyak sayuran dan menu-menu makanan khas rumahan Jawa Tengah, seperti gudeg, nasi gendar pecel, sayur gori, dan urap. Kalau yang saya tahu kemarin jamu aja ya, Iya, yang kemarin dibawa ke kelas ya. Ternyata ada makanan rumahan lainnya khas Jawa Tengah. Betul. Oke. Halo Felicia. Halo Felicia, sebelumnya perkenalkan nama usaha saya Ayam Hero. Lokasinya ada di depan ATM Beni BRI Kodam Teling Atas. Terus sekarang sudah berjalan sekitaran 2 tahun setengah dari tanggal 1 April 2022. Terus itu awal bisnisnya itu karena dari usaha orang tua yang ndak dikelola dengan baik. Terus pas itu juga pandemi, ndak melihat peluang yang lain selain ya udah usaha aja. Hero ya. Ayam geprek atau ayam lalapan? Kita jual ayam dengan berbagai macam varian. Ada ayam geprek, ayam lada hitam, saus Korea, mayonnaise, dan lain. Banyak ya varian jenis ayamnya ya. Ya. Nah, ada kesamaan nih antara Dina sama Feli mungkin ya. Feli ya, nama panggilan singkatnya. Sama-sama usahanya itu dilanjutkan dari keluarga ya. Betul. Tapi mungkin ada cerita yang berbeda mungkin ya.
Eee, Mungkin bisa diceritakan kejagoan digital ya. Ini kan masih muda nih. Usianya kalau boleh tahu, mohon maaf berapa tahun usianya? Dina kelahiran 98, jadi 98, 25 tahun. 25. Feli Kalau Feli 99. 99 ya. 24 mau ke 25 ya. Iya, Oke, hampir sama lah ya. Gen Z lah ya, bisa dikatakan Gen Z kan ya. Iya Gen Z. betul. Bisa. Kan masih muda kan. Kenapa mau terjun jadi entrepreneur? Padahal kan bisa misalnya kerja kantoran ya. Kenapa tuh eh, mau jadi pengusaha? Susah loh jadi pengusaha. Mungkin Feli dulu. Feli dulu. Kalau dari Feli, sebenarnya kalau sekarang ini ada cita-cita lain yang memungkinkan untuk kita itu harus fleksibel. Jadi kalau jadi entrepreneur itu memang fleksibel, terus kita juga masih bisa mendapatkan support dari finansial kan. Terus kalau misalnya dari saya sendiri berpikir kalau jadi pengusaha itu kita bisa memberikan dampak kepada lebih banyak orang lagi dari kita rekrut karyawan, lebih banyak juga pembelajaran yang didapat dari jadi pengusaha. Kalau misalnya kayak kita bekerja di satu bidang, mungkin kita hanya dikhususkan untuk satu bidang itu aja akan kita kelola. Tapi kalau dari jadi pengusaha, kita bisa tahu dari ini dari contohnya pemasaran, produksi, seperti itu. Bisa membuka lapangan pekerjaan, terus juga bisa mendapat banyak pengalaman ya. Dan time freedom. Time freedom. Wah, kayaknya sekarang Gen Z banyak tuh yang mencari time freedom ya. Kalau Dina juga sama kah mencari time freedom juga kah? Berbeda dengan Kak Feli, kalau dari Dina sendiri pengalamannya berkali-kali jatuh. Maksudnya 2 kali pendaftar ikatan dinas nggak lolos, belum rezeki. Setelah itu setelah kuliah mencoba untuk lamar kerja, sempat dipanggil kerja tapi rasa nggak betah karena bukan passionnya di situ. Waktu itu disuruh ngajar jadi guru honorer di sekolah swasta. Memang tidak fashionnya di depan kelas untuk mengajar di papan tulis, jadi makanya kembali ke wirausaha karena memang darah orang tua juga pengusaha, jadi dilanjutkan begitu. Oh, sudah sempat melamar pekerjaan ya, Mm, dan juga sudah sempat bekerja tapi tidak srek mm, ya. Jiwanya terpanggil Iya, di usaha ya. Oke. Sudah berapa lama kira-kira ya? Kalau dari Dina sudah berapa lama menjalankan usahanya? usaha dari 2018 tadi. 2018 ya. Itu masih duduk di bangku kuliah semester 5. Oh iya, kuliahnya ambil bidang apa? Ambil bidang biologi. Biologi. Iya. Sangat berbeda ya. Oh, Ada samanya ada sih. kesamaannya karena Ada samanya. di situ kita belajar tentang tanaman, Iya, iya. tentang pegang alat-alat lab gitu. Kalau untuk produk sangat ada relevan lah ya. Iya, Untuk bisa produk dibilang begitu. bisa Ilmuannya mengembangkan ada linear. linear. Oke, kalau Feli kemarin sempat kuliahnya di bidang apa? Kalau saya sempat kuliah di luar negeri, Oh, belajar bahasa Mandarin di China. di Cina ya. Di universitas mana? Di Universitas di Kota Xiamen. Oh, oke. Jurusan Jurusan bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Nah, kenapa tiba-tiba membuka Ayam Hiro? Itu kan tidak linear ya. Kalau Dina kan masih linear ya, Iya. biologi ya, kemudian jamu, meramu tanaman. Kalau Feli kan ini sepertinya sangat berbeda nih. Ya, karena memang juga pertama dari keluarga juga ya untuk etnis kita terkenal dengan ya usaha. Terus juga memang juga dari kecil lalu sempat juga untuk suka-suka jual-jualan juga di sekolah. Terus memang udah lebih suka di bidang itu aja. Nah, dua-duanya ini kayaknya memang ada kesamaan lagi nih ya. Jadi sama-sama background keluarganya adalah pengusaha ya. Jadi mungkin melihat melihat dan mendarah daging lah ya, seperti itu. Tapi pasti berbeda ya, usaha yang pernah dijalankan sama Iya, orang betul. tua ya, sebelum mungkin digitalisasi ini dan sekarang di era digital, pasarnya juga sudah berubah ya sekarang. Nah, kira-kira perbedaan apa yang paling signifikan yang Dina sama Felicia lakukan di usahanya yang berbeda dengan orang tuanya?
Saya dulu. Kalau dari orang tua masih tradisional, mama jualan jamu masih gendongan, Bu. Kalau Dina mencoba untuk di kemasan yang siap untuk diminum begitu. Dan nantinya doakan semoga bisa membuka kedai acaraki itu yang untuk ramuan jamu. Seperti kalau kopi-kopi kan kafe, kalau ini Coffee shop acaraki. ya kalau Iya. kopi ya. Kalau jamu namanya apa tadi? Kalau yang ramunya namanya acaraki. Acaraki. Ya, Iya. kalau kopi Barista. barista ya, Iya. acaraki. Jadi punya mimpi untuk bisa membuka toko offline. Berarti awalnya dari online ya kalau Iya. Dina ya. Online dulu merambah eh, mau membuka toko offline ya. Kalau Feli sendiri? Kalau dari saya sebelumnya itu orang tua dia cuma lebih ke jual offline aja karena memang kita rumahnya udah di pinggir jalan. Jadi lokasinya menurut banyak orang lumayan strategis untuk buka usaha. Terus tapi sebelumnya cuma dikelola secara ya udah yang penting ada toko, yang penting buka, belum dikelola secara profesional, belum ada mereknya. Terus pas saya kelola itu saya mulai membuat untuk brandingnya, mulai untuk mendaftarkan haki. Sekarang juga legalitas halal sudah ada dan juga saya juga aktif mengikuti berbagai macam kegiatan di komunitas UMKM untuk meningkatkan promosi daripada usaha saya juga dan juga memperluas link saya pribadi. Oke, berarti effortnya memang kalau Feli ini luar biasa ya. Ke event-event, pendaftaran haki ya, label halalnya juga sudah ada ya. Mungkin itu yang berbeda ya dari orang tuanya yang mungkin offline pertama. Tapi sempat ini enggak di underestimate nggak atau dipertanyakan, ini kamu bisa tidak melanjutkan usaha keluarga nih ya, bisnis bisnis keluarga. Tentu saja ada, karena apalagi kita dari luar negeri, kan orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi untuk kita, apalagi kalau sampai sekolah sejauh itu dengan jurusan yang mungkin orang bilang prospeknya bagus gitu kalau untuk bekerja di orang. Iya. Tapi kalau saya itu orangnya lebih suka ke mau belajar yang banyak, mau keluar dari zona nyaman, karena itu saya memutuskan untuk berusaha di mana saya bisa belajar lebih banyak, ketemu lebih banyak orang, belajar lebih banyak hal lagi dan juga mendapatkan time freedom yang saya sebutkan sebelumnya. Terus orang tua juga dulu sebelumnya sempat tidak setuju. Katanya kayak kamu kan sebelumnya harga ayamnya 13.000 per piece ya untuk original. Tanya kamu ini jualan ini dari pagi sampai malam tunggu 13.000, 13.000, 13.000. Tapi kan maksudnya kalau dari mindset saya ya, ini orang ada aja kok yang jual cuma 5.000, 10.000, tapi mereka bisa kaya juga kok. Maksudnya orang-orang kaya juga banyak yang dari entrepreneur Iya, iya, gitu. iya, betul. Kenapa kita harus memaksakan untuk, ya mungkin orang tua lebih memikirkan untuk ya ada rasa imbal hasil dari apa yang saya pelajari. Karena kalau mau jadi entrepreneur, saya enggak pakai ilmu yang saya pakai. Tapi saya cuma lihat banyak dari negeri itu yang bisa saya pelajari. Lebih ke orang tua rasa mungkin ini saya sekolahkan dia sejauh ini, Iya, terus luar negeri pakai biaya sendiri atau beasiswa itu? ada beasiswanya juga, Tapi tetap ada ada biayanya biaya sendiri, sendiri. ndak 100%. Terus itu akhirnya dia buka toko, tapi seiring berjalannya waktu karena orang tua lihat juga ada dedikasi, ada keseriusan di situ, orang tua juga mulai support di situ akhirnya. Akhirnya mulai support melihat perjuangan Feli ya. Iya. Sendiri atau dibantu sama orang tua atau sama saudara mungkin? Kalau sejauh ini masih di sendiri dan juga ada karyawan beberapa. Cuma kalau misalnya untuk dari orang tua yang lebih baiknya ada bantuannya sedikit. Kalau sebelumnya kan memang sama sekali skeptis dengan kita yang usaha kalian dari nol kan. Kita ini soalnya perintis bukan pewaris. Jadi dari nol menurut saya itu sangat Challenging ya. challenging. Oke, baik. Kalau Dina sendiri, kalau Feli kan dia agak sedikit dapat ini nih, skeptis dari orang tua bisa tidak ya, apalagi tidak linear. Nah, kalau Dina sendiri ceritanya gimana? Ceritanya juga hampir-hampir mirip. Tentunya kalau kebanyakan orang tua di Indonesia, apalagi lihat anaknya yang bertitel, Iya. kalau
kelar sekolah tidak berseragam itu Iya. dipandang belum keren. Orang ini Belum dari berhasil Iya betul. dianggapnya ya. Ini analisa saya. Ini dari kacamata orang tua yang saya lihat. Tapi apalagi kakak sendiri berseragam, Mhm. jadi Dibanding-bandingkan. sering dibanding-bandingkan. Tapi di salah satu sisi sebagai motivasi bahwa kalau yang tidak berseragam pun bisa Sukses. sama-sama sukses walaupun jalurnya Berbeda. berbeda begitu. Iya, kan entrepreneur itu kan sudah menjadi salah satu jalur penghasilan ya. Iya betul. Apalagi memang sekarang banyak survei-survei mengatakan bahwa Gen Z sekarang memang minat untuk menjadi pengusahanya ini Mm. tinggi ya. Kira-kira kenapa ya? Generasi sekarang itu banyak yang mau jadi pengusaha gitu. Beda sama generasi X ya, generasi milenial itu kayaknya ya itu tadi ya, sukses kalau misalnya sudah diterima kerja, sudah dapat SK. Tapi kalau generasi sekarang berbeda. Kira-kira mindsetnya seperti apa? Menurut saya, Iya. menurut pandangan saya yang notabene ya memang anakku mabal kalau orang tua Danu bilang. Apa tuh kumabal? Kumabal itu keras kepala, Oh, susah oke. dibilangin. Ya. Iya, iya, iya. Jadi suka membantah orang tua, jadi tidak mau disuruh-suruh, maunya Menyuruh. menyuruh. Jadi Nggak mau ini ya, nggak mau terikat dengan iya, aturan lah ya. betul. Oke. Jadi maunya bebas, free dan ya gitu. Tapi jadi pengusaha bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Bebas ada batasan, tetap masuk di aturan, Iya. tetap disiplin. Apalagi kita bertemu setiap hari dengan customer yang Iya. 1001 macam maunya, Tabiat, ya mau maunya ya. banyak requestnya. Jadi kesabaran itu semoga tiada batasnya. Tiada batasnya ya. Ya betul. Oke. Kalau Feli sendiri gimana? Kalau menurut saya pertama karena angkatan kita ini kan termasuk juga angkatan COVID ya. Terus memungkinkan kalau angkatan kita ini untuk susah mencari pekerjaan. Mungkin juga ada beberapa entrepreneur di luar sana yang karena dia susah cari kerja, jadi akhirnya dia memilih untuk ya udah buka usaha aja. Itu kemungkinan pertama. Terus kemungkinan kedua juga kalau dari saya juga ya sama kayak Dina juga kan, pengennya freedom gitu. Jadi nggak suka disuruh-suruh juga. Terus saya juga orangnya agak idealis, suka oh saya suka seperti ini gitu, saya mau untuk merealisasikannya seperti itu. Dan kalau misalnya kayak di kantor kan kita nggak mungkin kan kita yang bikin ketentuan kita atau nggak kita mau sok idealis Harus begitu. mengikuti SOP atau yang apa. ada. Sementara kalau misalnya kayak kita jadi entrepreneur itu kita lebih ke ya udah kita create something, kita yang bikin SOP-nya, kita yang atur seperti apa culture-nya dan juga rutinitasnya. Kalau sebagai seorang entrepreneur itu ndak yang monoton tiap hari seperti itu. Kalau kita kerja kantoran kan, misalnya kita satu bagian itu tiap hari kita bikin itu, dan saya bukan tipikal orang seperti itu juga. Memang kalau menurut saya kalau jadi karyawan dengan jadi entrepreneur itu bukan mau bilang juga ada bagian yang lebih rendah, tapi kayak semuanya ada bagiannya masing-masing. Kayak karyawan juga ada susahnya masing-masing, owner juga ada susahnya masing-masing. Kita cuma beda titel aja. Tapi menurut saya kalau karyawan dengan owner itu lebih ke caranya aja gimana direalisasikannya kan. passionnya memang ini ya, tidak mau terikat. Karena kalau dibilang tidak mau terikat, jadi pengusaha itu kan juga harus membuat SOP ya, harus disiplin juga ya. Kalau misalnya kebiasaan, misalnya saya nggak mau bangun pagi kalau pekerja kantoran jam 8, jam 7 sudah harus di kantor. Nah, sama juga kan sebenarnya. Kita buka usaha juga kan dari pagi juga kan. Kalau Feli buka usahanya, buka tokonya dari jam berapa? Dari jam 8. Dari jam 8. Siap-siapnya pasti sebelum jam 8 pasti. Atau? Tapi kita untuk persiapannya enggak terlalu lama. Oh iya, karena sudah dipersiapkan ya. Iya. Kalau Dina yang online buka tokonya itu toko online-nya? Bukan Melayani. Iya, melayani. Untuk melayani customer itu jam operasionalnya jam berapa? Jam 6:30. Jadi jam 6:30 pagi. Ini jam 6:30 itu maksudnya sudah diantar ke pelanggan-pelanggan tetap yang sudah order
dari semalam atau yang sudah janjian tiap 1 minggu berapa kali minta diantar sudah diantar ke rumah. Tetap pagi kan Iya, ya. gitu. Jadi bukan maksudnya tidak terikat di sini adalah bisa semaunya ya. Cuma memang passionnya kalau kita yang create sendiri, kita yang menciptakan sendiri ya, dengan polanya kita, aturannya kita itu berbeda. Kalau misalnya kita mengikuti pola yang tidak sesuai dengan passion dan tidak sesuai dengan hati ya, mungkin seperti itu poinnya. Tapi pasti ada kendala dong ya selama menjalankan usahanya ini, udah dari 2018, Feli dari 2020, pasti banyak kendala Iya, ya. betul. Dari Dina dulu deh, kendala. Karena Dina kan dari online nih. Iya. Kendalanya apa sih? Kendala dari sisi produk saya tidak tahan untuk jangka waktu 5 hari ke atas tanpa ada suhu pendingin. Dan untuk izin agak ribet urusnya karena Oke. termasuk di minuman obat-obatan botanikal termasuk. Jadi dia harus melalui proses panjang. Tapi alhamdulillah sudah keluar izin halal tahun lalu, alhamdulillah. Dan untuk saat ini produk masih berupa cairan, belum berupa Bubuk ya, bubuk. serbuk ya. Karena jamu juga ada yang bubuk, ada yang versi keringnya. Betul. Jadi sekarang masih berbentuk Iya, minuman ya, siap minum. ready to drink ya. Ready to drink. Tapi enak loh kemarin jamunya, saya minum Ya, terima terasa. kasih sudah order. Nah kalau Feli sendiri tantangannya apa nih Feli? Kalau Feli tantangannya banyak. Pertama itu kan tadi orang tua juga kan. Berarti intinya kurang supporter lah. Ya. Terus kalau kedua itu kalau dari sisi online ya. Sekarang kan online udah di mana-mana kan udah online juga. Terus banyak dari sistem yang harus kita pelajari, hal yang baru yang harus kita pelajari. Contohnya kalau misalnya dalam menggunakan aplikasi online gitu, platform online gitu, pernah juga kita udah nggak bisa melayani sesuai dengan ekspektasi customer, terus kayak dikasih rating jelek kan. Terus juga dalam pencairan nggak sepenuhnya cair, terus belum dicek, pas mau diklaim juga susah juga karena kita kan bukan seperti yang lain gitu. Nah, terus kalau misalnya juga untuk pemasaran di IG begitu, kita juga perlu effort untuk edit-edit. Terus itu kan butuh kreativitas. Iya, Sementara kreativitas itu kan cuma ada pada satu saat begitu. Maksudnya enggak setiap saat kita bisa jadi kreatif. Jadi pas kreatif kita bisa bikin banyak-banyak. Pas enggak kreatif kayak enggak ada motivasi gitu untuk bikin konten atau apa. Terus juga kalau misalnya dari sisi TikTok kita harus belajar untuk editing video, belajar untuk rekam video itu menurut saya banyak pembelajaran yang masih saya berproses juga. Iya sih, kalau untuk media digital memang eranya sekarang memang konsumsi konten itu sangat tinggi, kebutuhan untuk konsumsi konten. Jadi sebagai owner kita selain harus fokus nih sama produk, sama toko ya, kalau Feli toko online harus fokus juga sama promosi kontennya ya. Itu yang mungkin masih jadi PR ya. Ya. Tapi saya lihat dua-duanya sudah punya medsos sih saya lihat. Cuma memang mungkin belum bisa postingnya itu tiap hari ya. Karena masih fokus di toko offline-nya, melayani customer, dan masih fokus juga untuk permintaan-permintaan melalui WhatsApp ya kalau Dina ya. Iya. Satu lagi Kak Kurata. Iya. Untuk kita kan perempuan apalagi terkenal Nah, yang itu dia. moodnya swing. Kadang Swing. ya, kadang cerah, kadang guntur, badai ya. Itu salah satu tantangan. Kadang badai, kadang pelangi. Betul, betul. Perempuan itu moodnya berubah-ubah tanpa Pengaruh hormon ya, sepertinya. betul. Jadi gimana tuh? Itu tantangannya lawan diri sendiri itu yang super ekstra untuk kita kasih effort lebih. Dari diri sendiri dulu kita lawan, baru bisa atur bisnis, bisa atur customer gitu. Itukah juga yang dirasakan sama Feli? Kalau dari mood, saya usahakan untuk jangan sampai mood mempengaruhi karena kan saya kan toko, tiap hari buka. Betul. Kalau misalnya saya ndak mood terus ndak buka, karyawan saya gimana bayarnya? Jadi itu maksudnya kita juga kalau rekrut karyawan ya, kita harus pikir-pikir panjang karena ini ada mulut di bawah dia harus diberi makan
gitu. Iya. Jadi kalau dari saya itu sebagai tanggung jawab, mau saya mood seperti apapun saya harus terpaksa buka karena karyawan ini ada anak-anaknya juga yang berharap di sini. Jadi kayak saya itu rasa tanggung jawabnya di situ, makanya Iya. sejauh ini saya enggak mau Moodnya kayak ada tapi dikesampingkan, iya. jangan sampai menguasai ya. Saya sekarang enggak mau pakai banyak-banyak karyawan dulu kan karena takutnya juga tanggung jawabnya belum sampai di situ. Karyawannya udah berapa? Sejauh ini masih 2. 2 ya. Itu yang stay di toko ya, di warungnya Iya, ya. Warungnya namanya Ayam Hero kan tadi ya. iya, Ayam Nah, Hero. dua-duanya ini kalau Feli kan di tokonya di Manado ya. Iya. Kalau Dina di mana? Dina masih di rumah, alamat di Kampung Jawa, Tondano, Jaton. Oh, Tondano. Iya. Manado ke Tondano itu kira-kira berapa jam? Kalau Sejam ya? pakai roda 2 sekitar 45 menit. 45 Itu menit. ngebut kalau nggak macet. Kayak tadi ngebut kayaknya ya. Betul. Nggak apa-apa. Saya pikir tadi, duh mana ini narasumber yang kedua, ini apa? Jadi atau tidak ya? Nggak apa-apa. Dimaklumi karena jauh ya. Tapi biasa dapat orderan dari mana, Dok? Alhamdulillah 1-2 tapi masih agak minder karena izinnya itu yang masih sementara diurus, belum pede lah. Ini PIRT atau izin? Kalau jamu dari Badan POM Oh, BPOM-nya. Iya, BPOM-nya yang belum iya. keluar ya. Tapi izin halalnya, label halalnya sudah ada. Sudah NIB ada lengkap. Oh, berarti sekarang pasarnya paling jauh Regional masih Tondano. Tondano Tapi ya. kalau kenalan yang sesama ikut kegiatan kemarin baru-baru di Bank Indonesia, sekelas waktu itu sudah kenal jadi 1-2 kali order. Oh iya. Iya sih. Kalau Mm, untuk jamu yang ready to drink memang karena ada masa iya, expire-nya ya. betul. Berapa lama itu? Penyimpanan 3-5 hari. 5 hari. Iya. Nah, ini juga mungkin yang perlu disampaikan juga mungkin ya yang mau menjalani bisnis food and beverage, minuman dan makanan, itu kalau misalnya nggak laku tuh ya makanannya itu diapain ya sama apakah dikonsumsi sendiri atau bisa disimpan besok? Ya pasti kan kelihatan ya kalau misalnya nggak fresh. Itu kalau dari Dina gimana? Kalau dari dinas sendiri kita nggak jual lagi. Nggak jual lagi. Jadi setelah 5 hari udah Iya. langsung Enggak, setiap hari bikin begitu. Jadi secukupnya hari ini kira-kira. berdasarkan orderan. Iya, berdasarkan orderan. Jadi diposting dari malam, kira-kira berapa Postingnya di di IG tadi ya? di Instagram, WA, dan Facebook. Oke, Instagram, WA, dan Facebook. Jadi dibuat sesuai dengan Sesuai. pesanan ya. Kalau ada yang mau pesan lagi, mohon maaf itu belum termasuk rezeki nanti Oke. Tidak ini ada kayak tambahan stok, siapa tahu ada tiba-tiba yang WA. Itu bisa dikondisikan langsung kalau misalkan tiba-tiba orangnya datang ke rumah, kita bikinkan. Bisa bikin. Nah, kalau Feli nih, Feli kan ini ayam geprek ya. Ayam geprek yang sudah digoreng ya. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya udah digoreng, misalnya stoknya sekian, tapi yang beli nggak sampai segitu. Kalau itu memang yang sangat mengajari saya untuk berbesar hati ya. Iya. Karena Besar hati ya. karena beberapa kali juga kayak itu kan pasti kita kan keluarin effort, keluarin uang, terus kita berharap ini ada pengembalian, tapi kayak kita akhirnya harus berbesar hati untuk aduh ini sisa banyak. Berapa kali pernah sempat itu misalnya contohnya hari ini saya bikin misalnya 40 piece begitu. Terus kayak lakunya satu hari itu enggak sampai 5. Itu pernah beberapa kali itu. Pernah ya. Pernah, apalagi kalau pasca Covid begini kan pemulihan ekonomi kan masih dalam proses. Jadi kayak mungkin daya beli masyarakat agak rendah ya. Jadi kayak dari situ saya sering belajar berbesar hati. Pernah juga kalau di event kan itu effort yang saya keluarkan kan enggak mudah. Saya suka packing sampai tengah malam, terus kayak harus loading barang sampai subuh, terus kayak datangnya besoknya pagi. Terus untuk handle usaha memang ada karyawan, tapi saya enggak lepaskan kan. Saya juga kontrol. Terus kayak waduh ini sisanya sebanyak ini. Misalnya pernah juga ya sama kayak tadi misalnya kayak produksi 40 terus kayak bisa aja di event itu enggak selalu untung kan. Bisa aja dia sisanya lebih banyak pada yang terjual beberapa kali juga itu. Tapi kayak dari situ saya cuma belajar aja ya udah berbesar hati lah ya, ada rezeki hari esok kan.
Terus kita ndak jual lagi sih itu, kita jaga kualitas karena besoknya itu pasti kan rasanya juga udah berbeda Iya. juga kan. Jadi kalau di kita memang mungkin ada beberapa orang yang bilang produk kita mungkin agak mahal mungkin karena mereka belum tahu. Tapi kualitas yang kita pakai itu sebenarnya berkualitas dan itu udah harga terbaik yang bisa kita berikan gitu untuk kualitas seperti itu, karena ayam yang memang kita berikan tuh benar-benar fresh dan juga benar-benar terjaga kualitasnya. Oke. Nah, ini mungkin ya yang banyak orang tidak tahu ya, bahwa mau jadi entrepreneur mentalnya dulu yang harus disiapkan ya. betul. Mental rugi ya, mental kemudian diberi review yang jelek sama customer ya. Dan ya itu tadi tidak mudah lah ya menjadi entrepreneur. Nah, kalau dari adik-adik nih, dari Unsrat, dari Poltek ini kan masih muda nih juga. Ada nggak yang mau jadi entrepreneur? Kalau ada nih silahkan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan mungkin sama Dina, sama Feli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hana dari Politeknik Negeri Manado. Ya, izin bertanya, mungkin tadi sempat dibilang nama jargonnya atau nama apa itu, nama labelnya Ayam Hero penyelamat di saat lapar. Iya. Nah, mungkin bisa kali ya, bagaimana cara dapat ide itu, kan dari kata-kata itu yang bisa menarik pelanggan tentunya. Kayak Kominfo semakin digital semakin maju, itu kan bikin tertarik orang untuk bergabung. Nah, kalau dari ayam geprek itu kira-kira apa sih yang latar belakang ide yang diangkat Ayam Hero menjadi penyelamat makan? Iya, Tagline-nya ya. iya Gimana tagline-nya. caranya? Gimana bisa dapat tagline sekeren itu mungkin ya. Iya. Kan jadi begini, Ayam Hero ini kan dia saya memang targetkan untuk anak-anak. Karena saya itu semenjak anak-anak itu suka makan fried chicken, dan juga fried chicken juga memang makanan anak-anak gitu. Terus akhirnya saya pikir apa ya yang paling disukai anak-anak. Nah, terus saya keingat, anak-anak kan paling suka superhero. Asal mereka dengar Spider-Man, Batman, Superman, pasti mereka bakalan, wah superhero, wah keren. Nah, terus saya juga ada jiwa-jiwa artistik kan, ada suka menggambar dulu. Jadi kayak saya kepikiran, ya udah saya bikin ini Ayam Hero dan ada maskotnya juga kan untuk Ayam Hero. Terus saya kepikiran, ya udah tagline-nya saya bikin penyelamat di saat lapar aja, biar kalau misalnya ada orang yang pikir ini kan juga superhero kan. Jadi kayak wah, kalau saya lapar ini saya harus makan Ayam Hero biar gitu. Oh iya, kalau dilihat dari tagline-nya memang segmennya itu justru anak-anak ya. Karena anak-anak kan suka makan ayam goreng ya. Iya. Ya, tapi ini cita rasa lokal ya. Oke. Kalau Fandi, Saya dari mahasiswa Unsrat ingin bertanya kepada Kak Dina, bagaimana cara Kak Dina untuk menarik perhatian seperti kami ini anak muda Gen Z untuk minum minum jamu. jamu gitu. Soalnya Betul, sekarang betul. kan kebanyakan anak-anak muda kan sekarang lebih milih minum kopi yang notabene-nya itu mungkin tidak sehat untuk kesehatan. Boba ya, yang manis-manis gitu ya. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, jadi gini ya, jamu itu kan adalah minuman yang asli dari Indonesia. Sudah diakui tahun lalu, kalau tidak salah bulan November, dan jadi ciri khas identitas negara kita gitu. Kalau bukan kita anak muda atau generasi penerus yang lestarikan, siapa lagi? Apa mau diklaim negara tetangga atau negara lain gitu. Dan tidak melarang untuk anak-anak muda minum minuman yang kekinian, tapi tahulah porsi secukupnya, tahu batasannya gitu. Ya, jamu itu kekayaan pride-nya Indonesia ya. Nah, kenapa tidak kita ya olah sedemikian rupa tetap kekinian, walaupun ya memang jamu itu identik dengan kuno, mohon maaf ya. Dibandingkan dengan minuman sekarang yang sudah kekinian, berbagai varian ya, dari kopi lah diolah, teh lah dan segala macam. Tapi jamu ini tetap tidak boleh dilupakan ya, karena untuk kesehatan manfaatnya juga sangat banyak sekali ya. Betul. Nah, bagaimana Mbak Dina ini
memastikan kalau bahan baku jamu ini yang Mbak Dina gunakan benar-benar berkualitas dan aman untuk konsumen konsumsi. Ya, kalau itu kan saya latar belakangnya ilmuwan toh, jurusan biologi. oke. Di lain sisi di depan rumah juga kami tanam dapur hidup untuk stok bahan. Ada sedikit, walaupun sedikit, ada rimpang-rimpangan di depan rumah itu kami tanam, jadi sewaktu-waktu stok menipis bisa dipanen. Tuh. Quality control ya, Mm-mm. gimana menentukan ini nih dari sekian banyak rempah-rempah yang layak atau yang bagus. Tapi mungkin sudah punya mitra mungkin ya untuk pemasoknya. Untuk mitra masih petani-petani lokal sekitar rumah yang kadang sewaktu-waktu diperlukan kita bisa telepon untuk diantar langsung gitu. Kalau Memberdayakan petani kalau lokal. di pasaran harganya agak tinggi kita Langsung ke petani berarti ya. Jadi bisa lebih murah dan ya bisa membantu petani juga ya untuk betul. distribusi atau penjualan produk. Kalau Feli, quality control sepenting apa sih? Quality control itu penting sekali karena kalau kita kan ibaratnya kita kalau mau jual ke orang itu kita mau konsumsi ndak. Kalau misalnya kayak kita sendiri ndak mau konsumsi, kalau dari saya ndak tega sih untuk jual ke orang lain karena kan saya juga sempat mengalami di mana susah cari uang kan. Terus kayak saya berasa kalau misalnya kayak ketika saya mengkonsumsi sesuatu gitu, saya kayak pikir, aduh ini worth it atau enggak ya, kan saya kan kerja keras untuk ini. Terus kayak ya karena saya merasa seperti itu, jadi itu yang saya bikin untuk customer saya. Kayak kan customer juga kerja keras, mereka ingin mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka konsumsi atau jasa yang mereka pakai. Jadi kayak saya harus bikin ini, kalau misalnya saya enggak mau, janganlah kasih ke orang gitu. Kalau dari saya sendiri. Apalagi kalau Feli kan sudah ada karyawan ya. Iya. Nah, supaya tapi sudah punya SOP berarti ya untuk karyawannya, jadi quality controlnya walaupun Feli nggak ada di toko tetap terjaga. Sudah. Karena itu yang dari penakaran bumbu, dari pas terima ayam, kita udah tahu kan tipikal ayam yang fresh atau enggak. Terus kayak penakaran bumbu untuk kualitas rasa yang sama, kita udah memiliki satu standar tertentu. Jadi untuk rasanya pasti sama dan juga kualitas ayamnya pasti segar. Karena kita juga memakai ayam yang memang bahan bakunya udah segar dan juga kita enggak pernah lebih daripada 1 hari setelah penggorengan. Oke. Nah, kalau Feli sama Dina kan saya lihat ini kayaknya sudah punya mitra atau langganan mungkin ya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana karena mendapatkan mitra yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan kualitas yang kita mau itu kan satu cerita yang sepertinya menarik juga nih untuk kita bahas di sini. Mungkin dari Dina dulu deh gimana? Ini bocoran ya untuk kalian semua di sana. Tips dari Dina itu yang Dina kasih ke Kak Kurata. Yang pertama dikasih gratis dulu. Nantinya kalau berikutnya kan di order seperti Kak kemarin. Jadi dikasih free tester dulu. Kalau ada yang alhamdulillah kalau cocok, dia kan akan cari lagi, dia akan order lagi, dia akan itu ke konsumen ya, untuk mencari pembeli. Kalau ini mitranya, misalnya kalau jamu kan pasti petani ya, petani. Kemudian kalau misalnya ada yang bantu kurir mungkin atau mungkin kemasannya, atau sekarang ada nggak mitra langganan? Kalau baru-baru ini kita mitranya dengan tukang pijit. Oh, oke. Iya, barusan minggu lalu. Iya. Jadi dia treatment pijit door to door, dia order jamu kita untuk dikasih free ke customernya. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu lah. Oke, jadi layanannya pijit tradisional, terus dikasih free jamu ya. Iya, betul. Oke, itu iya sih, paket bundling lah itu ya. Bundling. Kalau Feli sendiri? Kalau Feli untuk mitranya, karena Feli kan udah sering juga tergabung di komunitas-komunitas UMKM. Jadi saya lebih ke ingin bermitra dengan instansi-instansi untuk pemesanan makanan-makanan box untuk acara-acara maupun pemerintah. Juga di event-event, jadi kita dipanggil kalau misalnya ada event-event di pemerintahan. Terus juga karena sekarang ada paket ulang tahun, jadi kita pergi ke sekolah-sekolah dan juga pergi ke toko-toko yang menyediakan jasa untuk ulang tahun, contoh dekor ulang tahun atau cemilan-cemilan snack ulang tahun, seperti itu.
Jadi memang kalau jadi entrepreneur harus sering beredar lah ya, Iya. supaya sering beredar, supaya cepat dikenal ya, ikut komunitas misalnya. Harus tetap eksis kalau mau jadi Eksis. entrepreneur. Karena Bu, kita juga bukan tipikal yang mempunyai background yang latar belakangnya keuangannya kuat. Iya, Jadi iya, kalau misalnya itu kayak kita keuangannya kuat, mungkin kita bisa pakai segala macam advertisement sehingga Iya. orang-orang bisa sadar kenal kita ada. Tapi Iya. kalau kita kan ya bisa dibilang secara manual lah ya. Kita Saya setuju, iya. setuju Jadi sekali. cara terbaiknya itu cuma dengan kita rajin aja untuk eksis di mana-mana begitu. Iya, menarik nih kalau kita membahas tentang kita ini merintis ya, bukan pewaris. Perintis bukan pewaris, walaupun ada juga yang mewariskan usahanya dari orang tuanya, tapi kan beda owner, beda yang pegang, pasti sistemnya akan berbeda ya. Itu akan ada perubahan-perubahan. Mungkin memang apakah ini dari kecil memang sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur ini, atau kapan titik baliknya Feli dan Dina merasakan, aduh, saya harus jadi seseorang, saya harus punya banyak uang nih. Ada nggak titik baliknya? Karena kalau misalnya kita jadi pegawai misalnya kan, itu kan sudah tertakar tuh gajinya sekian berapa ya. Paling kalau misalnya ada tambahan ya lembur misalnya ya, atau ada kalau PNS perjalanan dinas ya. Berbeda kalau pengusaha kan, makanya kalau di Islam itu salah satu pintu rezeki itu salah satunya itu dari berdagang ya. Nah, ada nggak titik baliknya, saya pokoknya harus punya uang banyak dan kayaknya jadi pengusaha nih? Dari siapa duluan nih? Boleh. Oke, Kalau Dina dari duluan. Dina duluan, waktu semenjak kecil memang uang jajan yang dari orang tua itu serasa kurang. Oke. Berapa tuh dulu uang jajannya? 2000 itu waktu 2000. zaman SD. Jadi waktu itu kumpul kemasan gelas-gelas itu dijual. Ada yang laku, alhamdulillah. Kemasan gelas Minuman yang manis-manis itu loh, ya, yang dulu yang warna merah dijual. itu dijual. Itu waktu itu dibikin kerajinan begitu. Oh, jadi ini ya sampah-sampahnya ya. Sampah-sampahnya. Oke. Didaur ulang, Iya, dibuat betul. kerajinan. Jadi apa tuh gelas-gelasnya? Dia cuma ngumpulin gelas-gelas itu tapi dijual. Terserah yang mau dibikin orang lain, terserah Oke. macam Ini apa sih namanya itu ya? Zaman dulu Frutamin kalau kalian masih ingat. Yang bikin bunga-bunga, kerajinan-kerajinan. Pakai lampu. Iya. Iya. Oh, masih ingat berarti. Ada memang bukan pemulung ya, apa namanya ya, yang mengambil sampah Pengrajin, itu. pengepul. Ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, jadi sudah kenal pengepulnya, ya. Jadi sudah tahu ini sebentar terkumpul segini mau dikasih ke siapa, dan di situ dikasih. Berapa tuh biasanya dikasihnya? Waktu zaman kecil itu 1000 itu 1000 berapa? untuk 10 gelas. 10 gelas. Itu kalau anak kecil kan udah banyak. Oh, udah dapat duit sendiri. Itu dapat gelas-gelasnya itu dari mana tuh? Ya kan kita waktu kecil kan suka main jalan, bapontar kalau bahasa Tondano bilang. Keliling-keliling, dikumpul ya. satu dikumpul 10. Jadi jalan itu bukan lihat jalan, tapi lihat mana sampah plastik yang bisa jadi uang gitu ya. Dari situ berarti ya. Di situ kemudian bibit-bibit pengusahanya muncul ya. Dan taunya itu untuk gerakan cinta bumi, mengelola sampah plastik untuk jadi kerajinan. Ya, relate sih sama usahanya sekarang juga ya, cinta bumi ya, cinta kekayaan lokal. Kalau Feli sendiri? Kalau saya kan backgroundnya dari keluarga broken home, jadi agak life survivalnya tinggi ya, karena kita juga sempat pindah-pindah rumah, kayak merintis kehidupannya susah juga, terus kayak rumah juga sempat terbakar, habis semua, jadi macam-macam cobaan hidup roller coaster kehidupan juga udah dirasakan dari muda kan, jadi kayak udah kebiasaan juga untuk kuat ya secara mental. Pantesan strong sekali memang ya, kelihatan ya. Iya. Terus juga karena
kan maksudnya dengan hidup dengan mama kan, ikut dengan mama, jadi kayak harus menyesuaikan keadaan ya, jadi anak yang pengertian lah ya Patuh gitu ya, nggak patuh, banyak neko-neko lah ya. jangan bikin kacau Jangan lah ya. bikin tambah susah nih. Iya. Terus jadi kayak saya juga kepikiran juga untuk suka lain kali juga suka bawa ke sekolah kayak kue-kue begitu, terus kayak dijualin juga di kelas sih, kayak yang snack-snack gitu dijualin di kelas. Kalau dari saya sih, kalau mungkin ada orang yang pikir kayak nggak malu apa jualan begitu di kelas. Kayak kalau dari saya sih mindsetnya yang penting halal ya. Betul. Maksudnya kayak kita kan nggak mencuri, kita kan nggak menipu, kita kan nggak melakukan sesuatu yang nggak merampok orang. Dan tidak merugikan orang. Iya, kalian mau datang beli ya udah, kalian nggak mau datang beli ya udah begitu. Jadi kayak kalau dari saya udah kayak saya berapa kali sih sempat jualan kayak habis gitu di kelas, tambah-tambah aja sebenarnya. Kalau misalnya dari keuangan bukan juga cukup, tapi masih bisa ya dicukup-cukupkan, dimepet-mepetkan juga. Tapi kalau dari saya juga lebih ke ya udah, mungkin saya masih bisa bikin ini, saya bantulah begitu. Dan ada rasa kepuasan tersendiri mungkin ya pada Iya, saat betul. menerima uang yang ya walaupun cuma 1.000, 2.000, tapi dari hasil usaha sendiri ya. Betul. Rasanya lain itu, walaupun 1.000, alhamdulillah manis gitu di tangan diterima. Apalagi kalau halal ya, kan kita kayak pikir wah ini orang-orang pasti. Apalagi dari kecil kan, yang tidak semua masa kecilnya mungkin harus menghadapi kondisi yang membuat dia harus setangguh dan sekuat itu ya. Nah, kalau Dina tadi karena kekurangan uang jajan ya, kalau Feli karena harus bertahan hidup ya, lebih ke tekanan ya. Jadi mau tidak mau harus survive gitu ya. Menarik sekali nih. Ini salah satu pesan ya buat mungkin jagoan digital di luar sana yang ada anggapan bahwa Gen Z ini kan agak-agak apa ya? Generasi strawberry, terus juga tidak kuat dengan tekanan. Ya mungkin bisa dicontoh mungkin dari kisah hidup dua narsum kita, dari Feli, dari Dina ya, bahwa ternyata tekanan hidup itu masalah hidup yang membuat mereka jadi berpikir gimana nih solusinya. Oke, dan akhirnya bisa membuat satu apa ya? Gebrakan, satu usaha ya, walaupun itu kecil tapi yang penting halal ya, terus juga tidak merugikan orang lain ya. Menarik. Dari penonton ada pertanyaan lagi kah? Iya, menarik sekali ya dari kedua narasumber kita di hari ini. Nah, mungkin dari Hana ingin bertanya, bagaimana sih cara untuk mengatasi pesaing-pesaing UMKM yang lain? Apa sih yang membedakan ayam geprek Kak Feli dan jamu dari Mbak Dina? Kan di luar sana banyak tuh jualan jamu yang berkualitas, yang lebih enak, dan juga ayam geprek yang ya kalau mau bilang ada juga ayam geprek dari artis-artis gitu. Apa sih yang membedakan, dan juga bagaimana cara mengatasi para pesaing-pesaing di luar sana? Saingan sekarang kan ketat sekali ya. Betul sekali. Lagi yang punya modal mungkin yang lebih besar. Iya, betul. Kita nih UMKM mikro dan ultra mikro ya. Gimana yang merintis ya, yang modalnya nggak seberapa. Nah, gimana tuh bisa survive dan bisa menonjol? Dari Dina sendiri ada satu unique talent atau ada ciri khas yang menjadi ini jamu ini dari Mbak Dina ini jualan dari Mbak Dina. Apa tuh? Kalau saya terkenal dari customer lama, suka senyum. Kalau feedbacknya setiap kali order saya doakan via chat. Iya, betul sekali. Saya doakan customernya satu-satu, itu tiap hari order. Jadi misalkan satu hari 10 orang, saya doakan satu-satu. Tapi itu ada template-nya mungkin ya. Iya, saya. Tapi itu menyentuh loh. Saya kemarin juga beli pertama, terakhir ada ucapan terima kasih dan ada doa. Itu menyentuh dan memang akan memorable ya, akan teringat gitu. Dan juga penjual lalu mendoakan satu-satu.
Betul. Kecuali kalau kita mungkin memberi sumbangan yang sedekah ya biasanya begitu. Tapi kalau untuk penjual itu memang nggak semuanya seperti itu ya. Jarang. Dan doakan semoga saya begini terus sampai selama-lamanya. Biar Begini maksudnya apa tuh begini terus? caranya untuk apa ya? Betul juga. Ya. Jangan begini terus dong, harus Oh, meningkat, iya. meningkat dong. Maksudnya untuk ke customer tidak Konsistennya, konsisten. ramah dan down to earth-nya ya. Jangan sampai nanti kalau sudah sukses, itu doa-doanya itu sudah nggak dipakai lagi ya. Betul apa ya? Nah kalau Feli gimana cara pembedanya? Kalau Feli kan life survival mode-nya tinggi. Iya. Jadi kalau dari saya begini, hari ini mungkin saya gagal, tapi besok lusa belum tentu saya masih gagal gitu. Asal saya masih bertahan, life survival mode-nya saya itu masih ada kemungkinan karena begini, kita yang bertahan misalnya kayak gini ya. Pada waktu ada tren-tren ayam geprek nih, geprek itu di harganya itu benar-benar dijatuhkan itu sampai 15.000 itu. Harga ya. Iya, itu udah amanasi, udah diantar juga. Jadi menurut saya kayak, waduh untuk saya yang begini saya ndak mampu jujur. Itu memang, wah itu omset saya itu memang ndak Langsung bisa. Saya ndak jatuh ya. bisa, saya ndak bisa Bersaing lah ya. bersaing. Terus kayak saya juga ndak bisa lihat, wah dulu ini saya kayak gimana ini. Tapi kan ya memang life survival mode-nya tinggi. Jadi saya ya udah saya bertahan pokoknya gitu. Terus karena saya bertahan tuh saya melihat gitu. Ya, yang lain-lain mereka mulai pada tutup, tapi saya masih bertahan. Terus kayak mungkin kemungkinan juga mereka itu, ya ini juga yang saya pelajari, kemungkinan juga mereka itu bisa kasih banting-banting harga apa. Tapi kalau misalnya mereka rasa ndak untung juga, pasti mereka ndak akan bertahan. Kembali ndak ke akan hitung-hitungannya lagi ya. Iya, karena kayak semurah apapun itu juga kita bakalan pikir, ini kita kerja ini ada imbal hasilnya atau enggak. Dan kayak ya udah saya akhirnya konsisten sampai hari ini meskipun ada perang-perang harganya seperti itu, ada yang mungkin lebih bagus atau lebih apa, tapi saya lebih ke ya udah saya bertahan begitu. Jadi karena saya bertahan juga langganan-langganan saya kan mungkin pikir ya udah saya udah biasa beli di situ juga gitu, saya udah tahu rasanya seperti ini jadi ndak rugi. Memang kalau pikir yang lebih baik ada, yang lebih murah ada, tapi kayak kalau saya lebih suka ke ya udah saya percaya aja yang saya jual ini ada kualitas, harganya juga udah terjamin, masuk akal. Pasti ada kan, berkat orang-orang suka bilang rezeki orang itu ndak bisa ditukar ya, apa yang Tuhan tukar ndak bisa, apa yang Tuhan kasih nggak bisa kita, iya. Jadi kayak saya juga berpegang teguh sih itu. Saya pikir kalau misalnya kayak kita udah dikasih rezeki, misalnya kayak bulan ini ya, karena saya juga sering dengar podcast ya pengusaha, jadi saya juga belajar dari yang sukses ini, bukan cuma pemikiran saya sendiri. Dan dari situ juga saya terbentuk mindset, kalau misalnya bulan ini misalnya 1 juta ya, terus misalnya rezeki kita harusnya 5 juta gitu. Jadi itu 4 jutanya itu dikasih dalam bentuk kesehatan, keluarga baik. Misalnya kayak rezeki kita contohnya teman kasih makanan, ya kan kita nggak tahu kan. Jadi kayak saya berpikir, ya iya betul juga. Maksudnya kayak mungkin dari keuangan kita nggak banyak ya, tapi dari sisi kesehatan kita ada. Itu kita nggak keluar uang untuk beli obat, ya itu luar biasa. Kita dapat karyawan yang loyal, itu luar biasa juga. Jadi kayak saya lebih memilih untuk ya udah pertama lihat bright side-nya aja dulu. Selanjutnya kita harus survival mode-nya harus ada, komitmennya harus ada. Kalau memang apalagi kita namanya juga entrepreneur ya, kita melakukan ini berdasarkan based on tanggung jawab, berdasarkan kita mau maju juga. Jadi kayak survival mode-nya itu harus ada. Ini kayak karena ini ya sudah sering ditempa dengan banyaknya kejadian-kejadian, baik itu baik ataupun tidak enak ya. Jadi sudah punya apa ya, kayak pertahanan gitu ya, udah punya pertahanan, survival mode kalau istilahnya Feli. Dan kesamaannya dari dua narasumber kita ini adalah kayaknya kemauan untuk belajarnya itu tinggi, ya. Saya yakin nih bukan cuma ikut pelatihan di DEA saja nih pasti ya, pasti ikut pelatihan dari mungkin komunitas atau dinas lain ya.
Kenapa sih ini apa yang dicari sebenarnya di pelatihan-pelatihan yang diikuti berkali-kali itu? Yang Dina dulu pertama deh. kesibukan, karena kan kalau monoton, Kesibukan ya. iya, kalau monoton kita bikin jamu, antar Iya. orderan kan jenuh lama-lama. Jadi Oke. kita harus sekali cari tambah Keluar ilmu, ya. keluar, bersosialisasi dengan orang-orang hebat di Iya. lokal dulu, di Sulawesi Utara dulu. Baru kita tukar ilmu, sharing, kita ATM, amati, tiru, Iya. modifikasi. Gitu, Memperluas iya. networking ya Betul. supaya Kita sering lebih dikenal. punya wawasan harus lebih luas lagi. Iya, betul sekali ya. Apalagi sekarang kan teknologi itu semakin sering berubah, semakin meningkat apalagi dengan adanya AI sekarang, terus juga media-media digital dengan algoritmanya yang sering berubah-berubah juga. Jadi memang penting ya Iya. untuk punya wawasan luas. Sepakat tidak, Feli? Sepakat. Kalau banyak juga di podcast-podcast pengusaha sukses yang saya dengar, investasi itu leher ke atas. Ya, ya, ya. Nah, jadi kita bukan hanya investasi uang, karena kalau menurut saya juga kalau cuma hanya uang-uang aja bakalan banyak dia punya biaya sekolah. Dari kita gagal sana, gagal sini, tapi kalau misalnya kayak kita banyak belajar juga kan kita bisa pangkas biaya-biaya yang Ya. nggak perlu juga kan. Terus juga sekarang juga kalau dari saya sih banyak ikut fasilitasi juga dari pemerintahan. Itu memang menurut saya untuk effortnya harus lebih, karena dari pagi sampai sore itu saya harus ikut untuk pelatihan-pelatihan itu, sementara sore sampai malamnya itu saya harus jaga toko, dan juga lain kali pelatihan-pelatihan seperti itu kan berlangsung beberapa hari. Iya. Jadi kayak itu capeknya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau dari saya aja, saya cuma melihat kalau ini ya namanya kita masih merintis ya, Bu. Iya. Kita harus memperluas koneksi, ilmu Iya. pengetahuan, apa segala macam, Skill ya. skill. Tingkat skill. Jadi kalau dari saya sih tetap semangat untuk mencari ilmu, karena itu juga Dimanapun juga ya. saya bisa ketemu-ketemu juga orang-orang, bisa buka jalan, bantu saya untuk lebih semangat, Betul. saling sharing. Ya, ya. Kalau nggak ikut pelatihan kan tidak mungkin nih kita ketemu terus Iya, duduk di iya, sini ya, betul. berbagi dengan jagoan digital. Jagoan digital ini dari tadi cerita dari dua entrepreneur muda ini sangat menginspirasi ya. Cuman saya masih satu hal yang masih jadi pertanyaan nih ya. Kalau misalnya brand besar atau usaha besar itu kan SOP-nya sudah jelas, job desk-nya sudah jelas. Nah, kalau yang kita nih, yang mikro ya, kalau saya katakan mikro, apakah juga sudah punya SOP ya, dan kira-kira bisa diuraikan nih, satu hari itu dari pagi sampai siang tuh ngapain aja? Mungkin supaya ada gambaran nih buat teman-teman jagoan digital di luar sana yang mau jadi pengusaha tapi bingung nih mulainya tuh dari mana. Iya. Ya. Mungkin dari mana nih? Dina dulu nih. Kalau rutinitas setiap hari SOP-nya biasa bangun tidur Bangun tidur jam berapa? jam setengah 5, jam Setengah 5 5. Oke. ibadah, sholat, baru persiapan meracik jamu. Oke. Jam setengah 7 sampai jam 7 itu delivery, jadi sudah keluar rumah. Biasa kelar jam 9 selesainya itu balik rumah, hitung pendapatan dulu. Kalau ada barang yang habis atau stok bahan baku yang kurang, ke pasar atau Oke. telepon ke petani biar diantar. Itu Oke. istirahat sampai siang, nanti jualan lagi dari jam 3 sore itu prepare, jam 4 delivery. Jadi ndak buka satu hari full, ndak delivery satu hari full, cuma jam-jam tertentu pagi dan sore. Pagi dan sore untuk delivery ya. Nanti kalau malamnya itu baru rekap pendapatan seharian itu dapatnya berapa untuk profit dan semuanya. Kalau Feli? Kalau dari saya, kalau soal rutinitas, saya juga tipikal orang ya ingat apa bikin apa. Jadi kalau misalnya soal rutinitas itu ndak tentu, karena kan lain kali kalau mau bilang saya harus udah ada karyawan juga kan, udah ada karyawan yang bantu handle. Lain kali kalau misalnya mau bilang harus 100% saya yang handle toko, saya ada
pelatihan atau ada acara apa begitu, saya nggak bisa handle. Jadi untuk rutinitasnya nggak bisa. Cuma kalau untuk di tokonya itu saya lebih ke palingan yang pasti saya lakukan tiap hari itu pastinya rekap. Cuma kalau soal untuk penghitungan bumbu, pentakaran bumbu, ataupun masak, ataupun apa yang lain-lainnya itu belum tentu saya, karena udah ada orang yang handle juga. Cuma dari keuangan memang masih saya yang handle 100% kan. Terus kalau dari sisi marketing juga masih saya handle 100%. Jadi kalau biasanya kalau untuk marketing itu, kalau ada ide lebih, baru bikin konten. Kalau dari sisi untuk SOP itu karena saya yang handle sendiri kan. Ya. Kayaknya itu untuk UMKM mikro memang saya sarankan untuk handle sendiri karena culture perusahaan, culture suatu usaha itu baru kita tahu kalau kita handle sendiri. Kalau masih awal gitu karena kita ada modal, terus kita udah pakai orang-orang, kita nak mau handle sendiri, kita nggak tahu kendala-kendala apa, bagaimana, harus bagaimana, dan kayak itu lebih baik untuk handle Terjun langsung ya. ada saat kita langsung sendiri, ada saat karyawan kalau memang mau pakai karyawan. Terus kalau misal untuk tips untuk susun SOP ya saya kasih sekalian, mendingan itu kita yang harus di situ sendiri karena usaha kita juga kan beda-beda, cara kerja kita beda-beda, Merasakan ya. pola pikir kita beda-beda. Karena kalau misalnya cuma dikasih ke karyawan, kemungkinan ada ketidakpuasan dari kita sendiri apalagi. Berbeda kalau ownernya terjun langsung Ya. sama karyawannya karena mungkin tanggung jawabnya itu ya berbeda ya. Kecuali kalau memang udah kita udah oh ya ini fix seperti ini, harus seperti ini, baru kita bisa kasih ke karyawan. Tapi kalau misalnya kita sendiri masih belum mengerti, masih suka ada halangan-halangan yang kita sendiri masih belum bisa selesaikan, sebaiknya di handle sendiri. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri berarti ini kan ini kan era digitalisasi ya. Selain penggunaan media digital mungkin, apakah ada tools-tools lain yang membantu efisiensi usaha? Apakah itu misalnya aplikasi pembayaran misalnya ya, atau aplikasi manajemen stok barang yang dipakai di usahanya Dina, ada nggak? Kalau di pembayaran ada Kris yang sekarang. Kalau pembukuan masih manual karena saya masih payah di accounting kalau menghitung. Memang dari latar belakang tidak di keuangan jadi agak sulit dan masih sementara dipelajari. Berarti ini ya rekapannya Iya, masih rekapan manual di Excel Iya. begitu ya. Oke. Kalau Feli? Kalau saya udah ada Kris juga, terus udah pakai POS juga, tapi masih untuk kan di POS itu ada rekapan juga, Iya. tapi karena rekapannya nggak sesuai yang saya mau, jadi abis itu Tidak saya sesuai apa yang disusun lagi. Maksudnya itu untuk jumlahnya udah sesuai, tapi saya cuma ambil angkanya terus nanti saya susun lagi gitu sesuai dengan apa yang data yang mau saya diambil mau. ya. Saya ya. Nah, ini kan Feli sama Dina kan sudah beberapa kali ikut pelatihan DEA ya. Nah, kira-kira ada materi yang kayaknya diperlukan nih sama UMKM, terutama UMKM pemula atau UMKM perintis yang mungkin masih kurang mungkin pembahasannya di kelas ya. Mungkin ada masukan juga mungkin ya bagi kami ya. Kira-kira materi apa sih yang dibutuhkan sekarang di era sekarang nih? Kalau dari Dina sendiri dari pembukuan digital gitu. Kalau pembukuan itu kemarin tapi belum terlalu detail Iya, mungkin ya, baru pengenalan aplikasi dan Iya, fitur-fiturnya. Ini lebih ke pembukuannya, pembukuannya. pencatatan. Kalau pencatatan kan sebenarnya sudah, tapi mungkin Iya. ya durasi waktu mungkin yang Iya, kurang. betul. Jadi kemarin belum maksimal. Belum panjang, jadi belum terlalu paham. Oke, belum terlalu paham. Jadi perlu waktu yang lebih lagi untuk materi pembukuan atau pencatatan ini ya. Penting sih ini ya, Penting supaya nggak sekali. tercampur Iya. dengan uang pribadi ya. Betul. Nah, kalau Feli? Kalau dari saya, kalau untuk di kota besar begini, mungkin untuk pembuatan basic-basic seperti email, seperti Google, mungkin kita udah lebih aware daripada di kota-kota kecil. Mungkin kita lebih ke lebih ke lebih ke media marketing. Karena kalau itu
apanya nih spesifik Sosial. apanya nih? Apakah kontennya ataukah fotografinya atau Mungkin lebih ke cara pengeditan video Oke. atau enggak cara pembuatan konten. Mungkin seperti itu kita lebih perlu juga. Terus kayak untuk memaksimalkan ads kayak Facebook Ads apa karena itu katanya harus dikontrol kan juga. Iya. Nah, itu kalau dari saya juga sampai sekarang saya masih belum paham juga. Karena katanya banyak UMKM juga yang boncos karena enggak tahu kontrolnya di Iya. situ. Mereka cuma pikir, "Oh ya, yang penting kita udah ada budget tidak sekian." mengevaluasi iklannya yang Iya. berjalan ya. Dan kita juga enggak tahu kan cara untuk evaluasinya Oke. itu. Kalau dari saya kalau untuk soal keuangan memang saya juga enggak ada basic keuangan. Cuma sempat ada kerja juga 1 tahun untuk di bagian keuangan. Jadi ya sedikit-sedikit ada tahu. Sudah ada basic di keuangan. Jadi ada basicnya mulainya di perusahaan itu. Nah, terus saya teruskan di usaha saya. Kalau untuk dari sisi keuangan memang Udah ada, cuman dari segi kreativitas bagaimana membuat video promosi yang menarik, mungkin ya itu ya yang masih editing itu yang terutama ya. Sebenarnya kita ada ini ya tematik akademi ya, video konten kreator ya, video konten kreator tapi mungkin di Dea yang tidak terakomodir yang itu. Nah, nanti mungkin ini bisa jadi masukan untuk kami ya, untuk ternyata UMKM juga perlu untuk Iya. diajarkan cara membuat video promosi yang efektif, video dan aplikasi editing, sama apa lagi tadi satu ya? Udah, ya, foto ya, foto produk foto ya. produk ya foto. Foto produk juga penting ya karena itu kan yang di display di media sosial kita ya. Walaupun tadi saya lihat sih sudah sempat saya cek medsosnya udah jalan ya. Jadi juga udah bagus. Itu bikin kontennya itu siapa tuh yang di medsos? Saya Nah, itu dari kan bisa ya. bisa cuma mungkin kalau dari sisi lain-lain itu yang kayak editing apa masihnya belum masih proses juga kan masih belajar cuma Belajar. kalau dari sisi saya apalagi di era serba digital begini kita perlu untuk tingkatkan kualitas konten, betul. copywriting. Dan ini sesuai dengan segmen harus ada storytellingnya juga ya. Setiap konten itu gitu. Kalau Dina yang ngurusin kontennya, Dina juga? Iya, masih kalau bisa dilihat feed-nya masih berantakan, masih random. Ya, masih random. belum belum tersistematis dengan bagus. Jadi tiba saat tiba akal mau posting kalau enggak. Iya. Chief of Everything Officer ya. Bukan Chief of Executive Officer tapi Chief of Everything semuanya yang produksi. Betul. Pengantaran juga Dina. Iya, masih. Pengantaran medsos Iya. ini ya. Lelah pastinya ya pasti. Ya, lelah nikmat gitu. Oh, lelah nikmat. Nggak ada rencana cari partner untuk membantu mungkin kalian jadi partner hidup mungkin. Ada tapi nanti yang di atas yang jodoh di tangan Tuhan ya. Betul. Ini yang pertanyaan menarik nih buat Feli sama Dina nih. Saya lihat kan ini kan pengusaha muda yang tangguh ya, pantang menyerah. Ini kan tipe-tipe alpha woman nih ya. Kalau mencari partner atau pendamping ada nggak kriterianya? Misalnya Dina dia harus bisa minum jamu misalnya atau bisa membantu di produksi atau ada kriteria khusus tidak untuk jadi partnernya nanti ya? Karena kan usahanya kan rencananya akan terus dilanjutkan ya. Jadi otomatis partnernya harus support dong, harus mendukung dong. Kok senyum-senyum ya? Ayo dari siapa duluan nih Dina coba? Kayaknya enggak ada dicontekan. Ini pertanyaan random aja. Allah. Atau Feli dulu, Feli. Oke, kalau dari Feli sih pastinya dia harus tanggung jawab dulu kan ke keluarga. Terus kayak dia harus lebih kuat juga daripada saya karena kan Feli kan udah strong banget. Kalau jangan-jangan nanti kan lucu juga kan kalau dia yang bingung juga saya gitu. Terbalik ya. Iya, kok agak lain gitu. Nah, jadi harus apa nih? Pertama, bertanggung jawab. Oke, dan terus sayang keluarga lah ya. Sayang keluarga. Nah, terus abis itu lebih kuat lagi Mas.
Apanya nih yang kuat nih? Iya. Mentalnya, Iya, fisiknya? lebih bisa ya mengayomi enggak sih? Oke, Karena kan mengayomi. suami Iya. kan imam kan? Betul. Imam bagaimana kalau dia lebih ya Iya, harus bisa apa ya? diandalkan. Bisa diandalkan ya. Apalagi Felian ini lagi bikin usahanya lagi semangat-semangatnya ya. Iya. Jangan sampai partnernya malah bikin semangatnya down. Hmm. Harusnya membuat Feli tambah semangat lagi ya. Iya. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau dari saya, Apakah harus ini putih juga? oh enggak. Kalau Chinese juga ya. kalau dari saya lebih ke karena kan saya kan lihat dari orang tua saya juga seperti apa. Jadi kalau untuk penampilan, latar belakang, apa untuk kepintaran apa itu enggak jadi soal untuk saya. Yang jadi masalah itu yang dia itu harus bekerja keras, Iya. mau berusaha, mau berjuang. Karena kan saya juga berjuang dari nol. Iya. Jadi saya enggak mungkin kan terima cowok yang katanya mau mulai dari nol lagi. Bagaimana Oke. ini udah pernah mulai Jangan dari nol ya. nanti nol lagi. Taufik Fandi ingat ya, perempuan itu tidak mau mulai dari nol lagi ya. Karena udah pernah dari nol begitu, bukan nol, enggak masa menerima. terjun lagi kembali ke nol ya. Ini bukan pom bensin yang kita kembali ke nol. Iya, nah, usahakan maksudnya setidaknya pekerjaan lah adalah stabil Setara kan. ya. Iya, setara. Oke. Gitu biar bisa juga di apa kan. Nah, terus yang paling saya butuhkan juga karena kan saya ini orangnya ya mudian juga kan. Ya perempuan seperti itu ya. Kayak tadi kan Dina ya, mudian. Ini juga karena ya ada tekanannya jadi kayak lebih konsisten ke usaha. Kalau enggak juga saya kayak ada besok ini lusa itu gitu. Saya juga seperti itu, cuma jadi kayak saya perlu ke Orang yang stabil ya, jangan ikut-ikut mudi gitu ya. orang yang bisa ya udah kamu udah tentukan itu, kamu harus itu ya. Ya, Macam yang coach bisa trainer kayak bisa kasih lebih. apa tetap di in the line ya. Iya, Bisa membuat kita tetap in the line, tidak keluar dari jalur gitu ya. Iya. Oke. Nah, Dina sudah adakah? Sudah. Sudah ada. Yang penting nantinya kalau dikasih rezeki sehat jasmani rohani, Amin. dia religiusnya lebih tinggi dari saya karena harusnya kan membimbing bukan dibimbing. Oke. Untuk good looking atau enggak itu bonus. Yang penting dia setia dan menerima apa adanya. Oke, Bukan setia. apa adanya ya. Ada apanya? Iya, Bukan ada iya, apanya, iya, tapi sesuai apa itu. adanya ya. Menerima dengan segala macam problematika bisnis dan usaha juga ya. Karena ya itu tadi kalau misalnya punya bisnis kan pasti ada kendala-kendala yang buat kita jadi bete misalnya atau jadi tiba-tiba moodnya berubah. Jadi harus bisa memaklumi gitu ya. Iya. Oke. Baiklah jagoan digital, sebelum kita tutup episode storytelling kita pada hari ini, mungkin saya mau tanya pertanyaan terakhir nih buat Dina sama Ferry. Kira-kira dengan usaha yang telah dikerjakan sekarang ya, pencapaian apa yang ingin dicapai kira-kira 5-10 tahun ke depan? Kalau misalnya Vina dan Felicia ya, Dina dan Felicia menutup mata dan membayangkan saya 10 tahun ke depan ini akan berada di posisi ini. Kira-kira sudah ada bayangan tidak? Apa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan? Dari Dina dulu. Inginnya dan cita-citanya, impiannya mau bikin kafe jamu yang untuk dibuka di beberapa cabang dan saya Amin kan Iya. dong ya. Saya ingin menyaksikan ibu saya berangkat haji dan ingin berumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah ya. Feli, Saya kalau untuk usaha ya tentunya mau ada di mana-mana franchise. Jadi kayak Ayam Hero lebih terkenal lagi gitu. Dia sebagai produk lokal asli Manado, tapi dia bisa dibanggakan juga di kota ini. Barangkali bisa ekspansi sampai ke luar-luar kota. amin ya. Nah, terus abis itu kalau dari pribadi ya, pertama mau berumah tangga juga. Kedua, mau jadi bermanfaat buat banyak orang sih. Karena
karena saya juga tahu latar belakang saya kan bukan latar belakang yang baik, yang mulus, tapi saya bisa gitu ada di titik seperti ini, dan juga saya yakin bukan cuma saya aja yang bisa, Iya. semua orang juga bisa seperti itu karena kita juga kan sama makanannya kan. Iya. Jadi kayak itu cuma modal untuk mental dan juga semangat aja. Betul. Luar biasa ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Dina dan Felicia telah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan jagoan digital. Semoga jagoan digital yang punya impian untuk menjadi entrepreneur di usia muda ini jadi tambah semangat ya. Seperti tadi, kendala itu ada ya, ujian itu ada, tetapi mindset yang pertama, mental juga. Jangan lupa mentalnya harus sekuat Feli dan Dina saja bisa ya, perempuan muda bisa. Nah, apalagi jagoan digital di luar sana pasti setelah melihat mendengar perjuangan mereka bisa termotivasi lagi. Baik, untuk penutup ini ada satu persembahan dari Fandi ya. Ada pantun buat jagoan digital dan langsung saja Fandi silahkan dengan pantunnya. Oke, di samping kita ini sudah ada anak muda juga nih ya. PKL, anak magang dari Unsrat, Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Nah, sebelum membaca pantun, saya mau tanya nih Fandi, dari kisahnya Dina sama Feli, ada poin apa nih yang bisa ditangkap? Mungkin kalau dari saya yang saya tangkap itu tadi mungkin dari mentalitasnya dari Kak Feli mungkin yang Strong ya? strong ya, mungkin terus dari Kak Dina yang sudah sempat menjadi guru tapi merasa ndak Sesuai passion. passion, terus ke menjual jamu ini mungkin lebih ke passionnya, jadi merasa lebih Mengikuti passion. iya apa itu lebih pantas mungkin di situ saja dibandingkan dengan yang kurang enak itu. Ya, Mungkin oke. Silahkan pantunnya. berbagi kisah penuh makna, Cakep, cerita inspiratif untuk semua. cakep. Kominfo hadir dengan programnya mendukung anak muda untuk berkarya. Cakep.